Assalamualaikum Ayah Bunda, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa hadir di sini di podcast Seni Interaksi Rasulullah. Jadi kita nanti akan bahas tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Izma, lengkapnya Izma Mahayatika. Biasa dipanggil dengan Kak Izma. Lalu apalagi kenalannya? Nah, oh ya, satu lagi, disclaimer. Ya, disclaimer ini penting karena nanti supaya nggak salah sangka ke depannya gimana. Yang pertama, saya bukan ulama, saya bukan ustadz. Jadi podcast ini walaupun diambil dari sirah dan dari hadis-hadis tentang Rasulullah, ini diambil dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi pendidikan anak usia dini, gitu ya. Lalu kemudian sebagai seorang uh, play coach, play terapis, dan sebagai teman mainnya anak-anak gitu ya, dan juga sebagai seorang ayah gitu. Jadi disclaimernya adalah saya bukan ustadz dan bukan ulama gitu. Gitu ya. Nah, materi-materinya itu nanti diambil dari buku Seni Interaksi Rasulullah karangan dari tulisan dari Syekh Solih Al-Munajjid. Jadi kalau di buku ini sebenarnya membahasnya macam-macam. Jadi bagaimana seni bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan berbagai lapisan berbagai kalangan. Ada dengan fakir miskin, ada dengan sahabat, dengan uh, difabel dan sebagainya. Dan juga jelas dengan anak-anak gitu ya. Dan karena kita fokusnya pada anak-anak, kita akan bahas itu saja. Jadi bagaimana Rasulullah akan berhubungan dan berinteraksi dengan anak-anak gitu. Lalu nanti juga ada materi-materi yang akan saya ambil dari berbagai macam sumber lainnya, seperti ketika saya ikut kajian di mana-mana tentang anak-anak. Lalu kemudian dari hadis-hadis yang saya temukan juga dari hadis dan sirah yang saya temukan dari berbagai sumber lainnya. Gitu ya, kebayang ya ayah bunda semuanya ya. Jadi semoga kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Sebenarnya podcast ini dibuat bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya sebenarnya supaya saya bisa belajar lebih banyak dari Rasulullah dan tahu semuanya bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik gitu. Termasuk teladan dalam bagaimana dia berinteraksi pada anak-anak. Gitu ayah bunda. Gitu ya. Siap untuk selanjutnya. Dan ini akan upload insya Allah setiap hari di channelnya Kiswell Foundation. Jadi pantengin terus, subscribe, like, nyalain loncengnya supaya tetap dapat uh, informasi kalau sudah update podcastnya. Gitu. Di podcast pertama ini kita akan ngobrol tentang bagaimana supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Jadi beberapa hari lalu saya mendengar sebuah hadis dalam sebuah kajian gitu ya tentang rumah yang seperti kuburan. Nah, kira-kira begini hadisnya. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini maksudnya adalah perintah untuk jangan pernah meninggalkan sholat di rumah. Jadi walaupun kita sudah sholat di masjid, sholat di musola gitu ya, jangan pernah lupakan untuk sholat di rumah. Jadi sholat di rumah tetap dilakukan. Kita hidupkan sholat di rumah dengan ibadah wajib, dengan sholat-sholat wajib, sholat sunnah gitu ya. Dan juga kita hidupkan juga ibadah-ibadah lainnya, baca Quran, terus pengajian, kajian-kajian di rumah, sehingga rumah kita bukan seperti kuburan tuh. Rumah kita hidup, rumah kita penuh dengan uh, keberkahan. Nah, waktu dengar ayat ini beberapa hari lalu itu ya, saya tiba-tiba teringat dengan uh, sebuah bercandaan waktu saya kecil dulu. Jadi dulu tuh kalau kita bercanda, woi berisik 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 gitu ya. Kalau yang berisik tuh kita bilang suka nyelotok, ya elah lu, namanya juga ada orang gitu kan. Kalau lu mau ini kalau mau sepi, soalnya di kuburan aja gitu kan.
Jadi kalau dulu kalau kesal sama orang yang suka bilang berisik, kita suruh dia ke kuburan aja biar sepi gitu kan. Saya ingat, oh iya, di hadis ini gila ya, rumah kayak kuburan deh, rumah jadi sepi gitu ya. Terus juga pernah eh, bercandaan lagi gitu ya tentang eh, ini di kuburan mah walaupun banyak kagak ada yang ngobrol ya. Iyalah gitu kan, nah isinya jenazah semua gitu kan, mayat jasad saja gitu kan, yang itu pun mereka sudah sibuk sendiri dengan eh, apa namanya dengan amalan masing-masing gitu kan, udah nggak mikir lagi yang lain-lain, pokoknya mereka sibuk aja ditanya-tanya sama malaikat tentang amalan mereka selama dunia gitu kan. Jadi jangan-jangan ini juga yang dimaksud gitu loh, bahwa rumah kita seperti kuburan itu adalah rumah yang sepi. Rumah sepi ini eh, pernah kebayang nggak sih rumah zaman now gitu ya, rumah zaman now gitu ya. Jadi di rumah, walaupun di rumah tapi nggak saling tegur sapa, nggak saling interaksi, nggak saling chit chat, nggak saling ngobrol gitu, masing-masing asik sibuk sendiri-sendiri. Si bapak sibuk dengan kerjaannya gitu kan, si ibu sibuk gitu kan dengan entah apa gitu kan, si anak juga sama main HP, main gadget dan lain-lain, sehingga akhirnya walaupun serumah tapi ya tidak ada interaksi gitu, tidak ada obrolan, eh, nggak ada apa ya, nggak ada kehangatan di sana gitu. Dulu eh, saya dulu waktu saya kecil itu, ibu saya pernah bilang gini, saya pernah bilang gini, waduh mah enak ya kalau rumahnya gede-gede gitu ya mbak ya, jadi kita bisa gede rumahnya gitu. Terus ibu saya bilang gini, wah nanti kalau rumahnya gede-gede, dia bilang, nanti kamu nggak di kamar terus, nggak pernah ngobrol sama mama, dia bilang, kita susah nih kalau mau ngumpul bareng di meja makan. Ibu saya bilang begitu, karena emang di keluarga saya tuh ya kalau suka ngumpul sama ngobrol tuh kan di meja makan, sambil makan malam ngobrol macam-macam. Nah, tapi dulu saya berpikir begitu, kalau rumahnya gede banget tuh akan begitu. Terus kemudian ternyata setelah kesini ya, setelah saya dewasa, saya menikah, saya punya anak, terus kemudian saya aktif di dunia keayahan, ke orang tuaan gitu ya, saya nemuin juga gitu loh, ternyata nggak cuma di rumah besar gitu, tapi juga di rumah kecil-kecil itu gitu. Rumahnya kecil, malah jangan-jangan rumah petak doang gitu ya, tapi tetap aja nggak ada interaksi gitu, masing-masing asik aja dengan hidupnya sendiri. Karena eh, ya semua asik aja dengan diri sendiri, dia nggak peduli sama kanan kirinya, sama keluarganya, sama anaknya, istrinya, sama suaminya, atau sama ayah ibunya gitu. Jadi walaupun satu rumah tapi hanya jasad aja, ruhnya tak ada di mana gitu. Saya yang saya pernah nancap banget itu ya, suatu ketika saya pergi jalan-jalan sama keluarga, jadi sama anak istri, terus kemudian sama ayah ibu saya gitu ya, keluarga besar lah, kita liburan di Garut, di Cipanas Garut. Jadi waktu itu kita pengen seru-seruan untuk berenang malam-malam di Garut gitu ya. Terus kemudian uh, bayangin kita pergi waktu liburan hari libur panjang gitu ya. Terus kemudian kita berenang malam-malam, bukan malam sih sebenarnya sih, jam tujuan lah, kan enak ya berendam malam-malam air hangat di Garut ya, Cipanas. Terus di rumah makan itu, pas mau makan malam, kita di meja sebelah di sebuah keluarga, itu ada keluarga kumpul bareng, tapi semua anggota keluarganya megang HP, megang gadget, dan semua asik sendiri, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang saling sapa gitu kan, nggak ada, semuanya asik, bapak ibu anak, entah siapa lagi situ ya, pokoknya ada beberapa keluarga itu ya, semuanya asik aja dengan gadgetnya sendiri gitu kan. Saya mikir, gila ya, udah jauh-jauh liburan tuh kan, masih begitu aja gitu loh. Jadi ngapain jauh-jauh liburan kok cuma pengen main HP aja gitu kan. Jadi bayangin lu di hotel gitu kan, eh, di apa namanya, di di pinggir kolam renang gitu kan, semua orang asik berenang segala macam. Ini keluarga ini asik dengan jadi masing-masing.
Jadi mereka melingkar tapi hasil energi masing-masing. Bayangkan itu terjadi gitu di rumah-rumah kita gitu, rumah-rumah yang gitu, berinteraksi, tidak ada kehangatan, tidak ada obrolan-obrolan mengerikan sekali gitu kan. Eh, yang jangan-jangan kalau ada keluarga-keluarga itu juga nggak ada yang tahu, anaknya pergi nggak tahu, bapaknya pergi nggak tahu, karena emang tadi itu nggak ada interaksi sama sekali gitu. Jadi kebayang ya bagaimana eh, rumah itu kayak kuburan gitu kan. Walaupun orangnya banyak, orangnya ada, tapi nggak ada interaksi gitu. Ngeri ya, ngeri banget ya. Tapi jangan-jangan kita begitu ya. Kalau udah gitu gimana dong gitu kan. Ya sekarang nih mumpung nih kan, mumpung di rumah aja, mumpung Ramadan gitu kan, ada kita lagi di lockdown nih, di lockdown, di PSBB gitu ya, selama udah berapa bulan, 2 bulan ya, 2 bulan, dan kemungkinan sampai sebulan ke depan paling cepat. Jadi Ramadan nggak akan ada buka bersama, nggak ada, maksudnya nggak ada buka bersama di luar ya, nggak ada taraweh di masjid gitu kan, dan nggak sholat Idul Fitri. Aduh, berat sekali ya. Nah, jadi kita akan sebulan lagi minimal di rumah saja gitu kan, nggak kemana-mana gitu kan, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh keluar gitu kan. Jadi mumpung begitu, mumpung Ramadan, kita bisa pakai itu gitu kan, kita bisa lakuin hal-hal yang akan mengeratkan ikatan keluarga kita gitu. Jadi mumpung di rumah aja, kita bisa lakuin banyak hal nih di keluarga kita, tentang bagaimana menghidupkan suasana Ramadan ini gitu. Jadi Ramadan jangan sampai jadi butak, jadi burem, karena semua orang udah kacau balau di rumah gitu kan. Nah, gimana caranya gitu? Sebenarnya sih kalau sederhananya ada dua gitu ya, menghidupkan rumah ini. Yang pertama adalah dengan menguatkan ibadah bersama. Yang kedua adalah membuat ruang interaksi, ruang kumpul gitu. Gitu. Jadi dua itu sih bisa dilakuin. Bahkan banyak lagi hal yang lain, tapi kira-kira dua itulah yang akan perlu kita uh, lakukan. Nah, kita bahas satu-satu tuh ya, masing-masing seperti apa. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah dengan menghidupkan ibadah bersama. Jadi mumpung di rumah aja gitu kan, mumpung Ramadan nih. Kalau dulu biasanya Ramadan kita kan sholat taraweh di masjid, di musola rame-rame gitu ya. Buka puasa bersama keliling-keliling gitu ya. Kalau saya sama anak-anak sih biasanya kita punya tarling, tarawih keliling. Jadi kita keliling-keliling masjid untuk buka bersama sama tarawih gitu. Nah, sekarang nggak bisa kan, udah di rumah aja. Maka PR-nya adalah bagaimana kita menghidupkan ibadah bersama di rumah. Nah, untuk ini uh, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebenarnya, ayah bunda. Jadi yang perlu kita uh, pegang dulu nih supaya ini nggak jadi kacau balau nantinya. Yang pertama adalah buat anak-anak, sebenarnya ini semua adalah proses belajar gitu. Jadi jangan jangan sampai kita memaksa mereka, bahkan saya marah-marah sama mereka ketika mereka belum melakukan dengan baik gitu ya. Jadi, dan kalau belajar maka butuh proses gitu. Jadi ini saya sering kali ngeliat orang tua tuh kayaknya maksa banget anaknya puasa full, misalnya dari subuh sampai maghrib di usia-usia dini gitu kan. Padahal kan sebenarnya anak itu baru diwajibkan puasa adalah nanti di 13 tahun, sorry, di dewasa balik di 13 tahun gitu kan, kira-kira kan 12-13 tahun. Jauh sekali gitu kan ketika mereka harus dipaksa puasa di awal-awal, mereka kesiksa lapar, haus dan sebagainya. Latihan boleh, tapi latihan ini sesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Jadi kapanpun dia mau buka ya kasih aja dia buka gitu. Jadi latihan bersama ini PR banget nih buat kita nih. Jadi dulu tuh saya pribadi ngerasa gini, anak saya tuh tiba-tiba minta buka puasa tengah-tengah gitu kan. Terus tiba-tiba saya ngerasa kesel gitu kan,
Kenapa sih kok gue kesel nih, kok saya kesel nih, kok apa namanya, saya buka puasa gitu ya. Saya kesel banget itu kan. Jadi anak saya udah sekolahnya di Kota Al-Fatih gitu kan, yang keislamannya kuat, terus buka puasa tengah-tengah, ini buka puasa tengah-tengah. Saya kesel banget gitu kan. Terus kemudian saya memikir gitu kan, saya apa namanya, eh, bertanya dalam diri saya sendiri, sebenarnya anak itu buat siapa puasa gitu kan, buat dia atau buat kita, buat Allah atau buat kita gitu kan. Jangan-jangan kita pengen dia puasa karena kita nggak mau aja dicibir sama orang lain karena anaknya belum puasa gitu kan. Kita pengen dia puasa karena kita malu aja kalau pas yang lain cerita anaknya puasanya full, kita enggak gitu kan. Jangan-jangan itu masalahnya gitu. Itu nancep banget saya, aduh ketok banget itu kan, aduh masalah nih gue bilang diri saya gitu ya. Jadi di situ saya ngerasa bahwa oh iya udahlah gitu kan. Kita ikutin alurnya dia, kemampuannya dia, tetap dorong dia buat puasa tapi tidak diwajibkan, tidak didorong keras gitu ya. Lalu kemudian sama juga ketika ibadah-ibadah lainnya, yang perlu dipahami adalah ibadah itu sebenarnya adalah beban, bener kan? Sholat itu beban sebenarnya. Puasa itu beban sebenarnya buat anak-anak apalagi gitu kan, karena dia harus puasa, dia harus nggak minum, nggak makan, nggak jajan gitu kan seharian. Nah, kita harus menyiapkan mereka untuk menerima beban ini. Maka kalau kalau kita pengen mengangkat beban berat gitu ya, maka kita harus belajar mengangkat dari pelan-pelan, kecil-kecil gitu. Jadi tidak tidak apa tidak tidak langsung berat gitu dikasih beban beratnya, ya pasti ngejoprak gitu kan. Saya pernah tegur sama istri saya, jadi waktu itu saya kesel karena anak-anak itu uh, bercanda ketika apa namanya, ketika ketika lagi majelis di keluarga. Jadi kami itu bisa punya majelis keluarga, ayo habis sholat tuh kita ngobrol, kita tilawah bareng dan sebagainya. Terus saya negur anak-anak gitu kan. Waktu itu saya juga lagi ruwet kayaknya ya, lagi ruwet, lagi senggol bacok lah. Terus kemudian anak begitu, saya kepicu gitu kan. Saya bilang sama saya gini, ayah, uh, jangan sampai, dia bilang, jangan sampai yang mereka ingat dari kajian zikir petang ini adalah ayah marah gitu kan. Jadi marahnya ayahnya yang mereka ingat, bukan kebahagiaan mereka untuk zikir petangnya gitu. Wah itu buat saya kerasa banget tuh rasanya gitu kan. Nah, dan itulah juga saat itu juga yang jadi syarat keduanya, bahwa ibadah ini harus jadi imaji positif buat anak-anak gitu. Jadi yang harus mereka ingat dari ibadah-ibadah ini adalah kesenangannya gitu, hal menyenangkan ininya gitu. Yang mereka dengar puasa adalah buka puasanya gitu kan. Kan juga Allah juga bilang gitu kan, orang puasa itu dia akan senang di dua hal gitu kan, ketika berbuka dan ketika bertemu Allah. Ya sudah, anak juga begitu gitu kan. Maka image itu yang dihidupkan, bahwa asik nih, seru nih puasa atau buka puasa bersama gitu kan. Wah sholat bareng, ke masjid bareng, atau hal-hal image positif lainnya yang itu membuat mereka menyenangkan buat mereka gitu. Bukan yang menakutkan kayak halal haram gitu kan, neraka dan lain-lainnya. Nanti dulu gitu. Kita fokusnya adalah bagaimana mereka uh, senang gitu, mereka menyenangkan untuk ikut terlibat dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di keluarga. Nah, kan jadi PR juga kan kalau misalnya mereka nggak mau gitu kan. Nah makanya juga kan jelas Rasulullah juga bilang bahwa sholat aja baru diajarin, baru disuruh tuh pas 7 tahun gitu. Jadi ya apalagi puasa yang lebih berat gitu kan, sholatnya 7 tahun. Jadi sekarang kita memaksa anak kita puasa di usia-usia 5 tahun, 6 tahun tuh kan. Wow harusnya full dong, udah 6 tahun gitu kan, masa belum full gitu kan puasanya. Nah, padahal sholatnya aja belum gitu kan. Jadi jangan sampai imaji negatif lah yang muncul enak dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah sama dengan dimarahin, ibadah nggak menyenangkan, sama dengan dipaksa gitu. Nah mumpung sekarang di Ramadan, kita bisa bangkitin itu gitu loh, imaji positif itu gitu. Misalnya
menyiapkan berbuka bersama gitu kan. Kita seru-seruan buka puasa bareng-bareng gitu kan, bikin bareng-bareng kuehnya, masakannya gitu. Itu bisa dilakuin kan. Apalagi banyak hal lagi, misalnya bercerita, storytelling tentang siroh gitu kan, dan hal-hal lainnya yang bisa kita lakuin untuk membuat ini jadi menyenangkan gitu. Bayang ya bunda ya, jadi jangan sampai si ibadah ini menjadi sebuah hal menakutkan dan ini membuat anak-anak akhirnya kapok gitu. Itu tadi ya, jadi bagaimana kita menghidupkan rumah itu di awal dengan di Ramadan itu bilang ibadah bersama gitu kan, mumpung Ramadan, mumpung di rumah aja gitu. Selanjutnya ialah kita bangun interaksi. Jadi kita bangun ruang-ruang untuk keluarga itu bisa ngobrol bareng, keluarga itu bisa saling berkeluh kesah, saling cerita masalahnya, saling cerita pengalaman-pengalaman dia gitu. Jadi ini bisa ngobrol bareng gitu. Itu apa, ruang kumpul. Jadi ruang kumpulnya sebenarnya bukan ruangan ya. Jadi bentuknya sebenarnya apa ya, forum kali ya sebutnya gitu ya. Nggak forum juga sih, terlalu serius forum, tapi intinya gini lah, intinya bagaimana si keluarga itu bisa ngobrol bareng, bisa ketemu bareng gitu. Nah, PR-nya adalah gimana caranya pas ketika kumpul ini itu nggak ada gangguan gitu, gangguan dari pekerjaan rumah, misalnya ibu lagi rusuh persiapan buka puasa gitu kan, ya susah ngobrolnya gitu, atau lagi masak gitu, atau ayah lagi deadline kerjaan, susah ngobrolnya. Makanya ini perlu perlu diluangkan waktunya. Family time ini atau quality time ini perlu diluangkan waktunya. Termasuk juga tanpa gadget gitu, nggak sambil megang HP, nggak sambil chat-chat keluar, nggak sambil uh, ngobrol sama entah siapa di sana gitu. Ini benar-benar kita uh, full untuk ngobrol, dengerin dengan aktif gitu kan, jaga eye contactnya, lalu kemudian gesturnya juga disesuaikan. Pokoknya kita beneran hadir penuh di situ buat ngobrol sama keluarga kita gitu. Jadi interaksinya dijaga, interaksinya tetap dibangun gitu kan. Dan sebenarnya bangun interaksi ini juga salah satunya adalah dengan bikin pembiasaan-pembiasaan, kayak misalnya izin ketika pergi, lalu kemudian pembiasaan ketika ngobrol pasca makan malam, atau misalnya punya waktu main bareng gitu kan. Jadi kalau di kami itu biasanya kalau malam tuh suka main board game bareng gitu kan. Nah, di main board game ini itu ngobrol gitu kan, ya ngobrol macem-macem gitu kan, cerita, terus kemudian bercanda-bercanda gitu. Jadi banyak lah cara kita yang bisa kita pakai untuk membangun interaksi ini. Jadi jangan sampai rumah kita udah kecil gitu ya, sepi gitu ya, kalau kata orang Sunda bilang ngejempling gitu kan. Bayang kalau rumah gede itu terus kemudian jarang ngobrol, mungkin masih lah ya di apa, oke lah, masih masuk akal. Ini udah rumahnya kecil sepetak gitu kan, tapi ya nggak ada obrolan, nggak ada interaksi gitu kan. Jadi jangan-jangan lebih parah dari kuburan gitu kan. Jadi kalau misalnya ikut bercandaan yang dulu tuh, kalau kuburan masih ada tukang kali kubur yang suka ngobrol gitu kan, kalau ini kagak ada yang ngobrol sama sekali gitu. Jadi jangan sampai rumah kita seperti itu gitu. Kebayang ya ayah bunda semuanya ya tentang bagaimana membangun interaksinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itulah tadi bagaimana sih supaya rumah kita nggak jadi seperti kuburan. Nah, terima kasih ayah bunda sudah menyimak, dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya, dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalankan semua amal ibadah yang kita lakukan. Dan jangan lupa subscribe and like, dan bunyikan loncengnya supaya ayah bunda bisa tahu kapan ada update, kapan ada cerita baru yang muncul. Dan boleh di share, boleh banget di share ke yang lain supaya lebih banyak yang dapat manfaatnya.
Terima kasih sudah mendengar, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.